Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bolehkah melebihkan pembayaran hutang dengan alasan inflasi? Ketika kita meminjamkan uang kita kepada orang lain, tahun ini 1 juta misalkan, maka beberapa tahun kemudian uang yang 1 juta itu nilainya akan mengalami penurunan. Nilai uangnya turun atau bahasa sekarangnya dikenal dengan inflasi. Nah, apakah boleh kita membebankan penambahan kepada orang yang berhutang kepada kita untuk menutup rongga inflasi tersebut sehingga kita menerima uang pengembalian dengan nilai yang sama dengan nilai di mana kita meminjamkan pada orang itu di awal mulanya, sehingga pembayaran di akhir nilainya sama dengan penambahan. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Kita akan melihat pendapat para ulama. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan boleh. Nah, ini adalah pendapatnya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu siapa? Abu Yusuf adalah seorang murid dari Imam Abu Hanifah. Nah, rupanya Abu Yusuf ini bertolak belakang dengan jumhur, dengan mayoritas ulama, dan dengan juga gurunya. Abu Yusuf memandang bahwa jika terjadi naik turun pada nilai tukar uang selain emas dan perak, maka yang wajib dibayarkan ketika berhutang adalah nilai uang pada saat utang itu dilunasi. Jika nilai uangnya turun atau kena inflasi, maka secara otomatis pelunasannya menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika nilai uangnya naik atau deflasi, maka pelunasannya menjadi lebih kecil. Sebagai contoh, seorang meminjam uang 1 juta rupiah dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun. Tapi kemudian sesaat sebelum dilunasi, jatuhlah mata uang itu karena terjadi krisis moneter yang menyebabkan inflasi sehingga nilai mata uang tersebut turun, anggaplah 3 kali lipat misalkan. Maka berdasarkan pendapat Abu Yusuf, orang itu harus membayar utangnya 3 kali lipat lebih besar sesuai dengan tingkat inflasi yang terjadi pada saat itu, yaitu senilai 3 juta rupiah karena nilainya turun. Contoh lain, misalkan seorang sedang membangun rumah ya, kemudian dia membeli semen ke toko tetangga sebanyak 50 sak senilai 500.000, berarti 50 sak itu nilainya 500.000. Nah, pada saat itu harga semen per saknya 10.000. Berarti kalau 50 kan 500.000. Nah, tetapi karena anggarannya tidak sampai, akhirnya dia utang. Dia membayar semen tersebut tidak secara tunai. Nah, dia berjanji kepada toko akan membayarnya pada bulan depan. Namun ternyata ketika datang bulan depan harga semen naik menjadi 20.000 per sak, yang tadinya 10.000 per sak semen. Maka berdasarkan pendapat Abu Yusuf ini, utang yang wajib dia bayar adalah seharga semen pada saat dia melunasi utang itu, yaitu 1 juta rupiah ya. Dengan rincian 50 sak dikali 20.000. Nah, ada juga pendapat yang menyempal ya, pendapat yang menyendiri, syadz dari madhab Malikiyah, tidak resmi dari madhab Malikiyah, tetapi ada pendapat yang menyendiri. Pendapat ini mengatakan bahwa itu harus dibedakan antara fluktuasi yang terjadi dalam level tinggi dan fluktuasi yang terjadi dalam level rendah. Jika kenaikan dan penurunan nilai uang itu tinggi, maka hal ini sangat berpengaruh kepada pelunasan utang. Sehingga yang dibayar adalah sejumlah uang dengan nilai tukar pada waktu pelunasan. Kalau anjloknya tinggi. Tetapi kalau anjloknya tidak terlalu tinggi, ini dianggap tidak berpengaruh kepada pembayaran hutang tersebut, sehingga yang dibayarkan hanyalah nominal awal ketika orang itu meminjam uang tersebut atau meminjam dana tersebut. Baik, kita harus memperhatikan di sini bahwa Abu Yusuf tidak semena-mena kemudian menghalalkan riba, tetapi pendapat Abu Yusuf ini dilatar belakangi oleh adanya anjlokan nilai mata uang itu, dan itu tidak dipersyaratkan di awal gitu. Jadi tambahan pelunasan utang akibat inflasi menurut Abu Yusuf dianggap sebagai ganti rugi atas turunnya nilai tukar uang yang diutangkan karena tergerus oleh inflasi tadi. Yang mana, ini catatan pentingnya, ganti rugi tersebut dibebankan kepada orang yang berutang, sebab orang yang berutang dalam hal ini berlaku sebagai yaddoman, jadi penjamin harta yang dipinjamnya kembali ke tangan yang meminjamkan dengan nilai yang sama persis pada saat harta itu dipinjam. Nah, kemudian uang yang sudah tergerus nilai tadi dianggap sudah tidak sepadan, sudah tidak misli, sudah tidak sepadan dengan uang yang saat orang itu mengambil hutang pertama kali ya. Nah, untuk itu ketika melunasi, uang yang dibayarkan haruslah
memperhitungkan tingkat inflasi yang terjadi agar uang yang dipinjam dan uang pelunasan memiliki nilai yang sama. Nah, dalam hal ini dianggap lebih adil bagi kedua belah pihak oleh Abu Yusuf. Nah, prinsip ganti rugi ini berbeda dengan tambahan ketika riba. Apa yang terjadi di riba tidak sama dengan apa yang dikonsepkan oleh Abu Yusuf ini. Sebab tambahan akibat inflasi itu tidak diperjanjikan di awal dengan nilai tambahan yang ditentukan. Kalau riba kan diperjanjikan, nanti pinjam 1.000.000 harus balik 1.500.000 di awal, akadnya diperjanjikan. Tetapi tambahan ini tidak, karena belum tentu uang itu menurun nilainya atau uang itu naik nilainya gitu. Nah, melainkan tambahan tersebut dihitung pada saat melunasi dan menghitung tingkat inflasi yang terjadi pada saat itu. Jika inflasinya terjadi, maka dihitung berapa tingkat inflasinya. Tetapi jika tidak terjadi, maka tidak ada tambahan yang dibayarkan. Berbeda halnya dengan riba, di mana tambahannya diperjanjikan di awal dengan jumlah yang tertentu. Baik. Ini pendapat pertama yang memperbolehkan. Kita melihat ada pendapat yang kedua, tidak diperbolehkan. Baik, ini adalah pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Ada Imam Abu Hanifah, masyhur di kalangan beliau, kemudian di kalangan Malikiyah juga masyhur, Syafi'iyah, Hanabilah. Mayoritas ulama berpendapat tidak diperbolehkan. Nah, pendapat bahwa naik turunnya nilai tukar uang selain emas perak itu menurut para ulama jumhur ya, mayoritas tidak berpengaruh dalam pelunasan hutang. Uang yang dibayar pada saat pelunasan harus sama jumlahnya dengan uang yang pada saat dipinjam, tanpa memperhitungkan naik turunnya nilai uang tersebut. Nah, jumhur berdasar apa? Jumhur mendasari pendapat ini dengan alasan bahwa transaksi utang ataupun qard nanti ya, kita akan bedakan antara dain dan qard, nanti ada satu pembahasan khusus tentang itu. Jadi transaksi utang yang sah adalah jika pengembaliannya dalam bentuk barang yang senilai dan sejenis, senilai dan sejenis dengan barang yang diutangkan. Misalkan barang yang diutangkan itu uang senilai sekian, ya, gitu. Berarti yang kembali harus nilai yang sama, gitu. Sehingga barang yang diutangkan itu harus jelas sifat dan ukurannya itu harus jelas, sehingga nanti bisa dikembalikan dengan sifat dan ukuran yang sama. Nah, ketentuan ini agar bisa diberlakukan, maka harus memenuhi syarat-syarat tadi ya. Harus sama, tidak boleh lebih. Gitu. Harus sama, tidak boleh lebih tanpa melihat adanya naik turun nilai tukar tadi, jual dan beli uang itu tadi. Baik. Kenapa kok ini kemudian tidak diperbolehkan? Ketentuan ini berlaku agar transaksi utang piutang yang terjadi itu tidak memenuhi unsur riba fadl. Nah, riba fadl itu kan jelas ini ulama sepakat tidak diperbolehkan. Nah, ini nanti kalau diperbolehkan, para ulama khawatir ini nanti akan masuk ke dalam lingkaran riba fadl. Nah, oleh karena itu kemudian jumhur menganggap bahwa uang itu termasuk ke dalam barang misliat. Barang misliat itu apa? Barang yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan pada saat diutangkan, terlepas dari naik turunnya nilai tukar uang tersebut. Sama halnya dengan barang-barang misliat yang lain seperti beras, telur, dan lain-lain itu ya. Nah, misalkan jika seorang berhutang 1 kilogram beras pada saat harganya 10.000 nih, utang 1 kilo harganya 10.000, kemudian dikembalikan 2 bulan kemudian, di mana harganya udah naik jadi 12.000 1 kilonya. Padahal dia utang dulu 10.000 harga beras itu. Maka dia tetap wajib mengembalikan beras itu dengan berat yang sama pada saat dia berhutang dulu, yaitu 1 kilogram 10.000. Walaupun pada saat pengembalian harganya sudah mengalami kenaikan. Demikian halnya juga berlaku pada uang juga sama. Tidak boleh ada perbedaan jumlah antara yang diutangkan dengan yang dibayarkan, walaupun sudah mengalami inflasi. Itu alasan pertamanya oleh jumhur. Baik, alasan kedua, menurut jumhur ulama, jadi nilai mata uang itu turun akibat inflasi tidak dianggap sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh orang yang berutang. Orang yang minjem duit itu nggak harus nanggung itu. Melainkan hal tersebut secara alamiah adalah terjadi tanpa kehendak dari kedua belah pihak. Gitu. Tanpa kehendak orang yang mengutangi, tanpa kehendak pula orang yang berhutang. Gitu. Maka orang yang menghutangkan uangnya kepada orang lain harus siap menanggung resiko jika di kemudian waktu uang tersebut mengalami inflasi sehingga nilai tukarnya menjadi turun. Toh uang itu dipinjamkan atau tidak, kalau ada inflasi uang itu tetap nilai tukarnya juga turun gitu. Nilai uang itu akan turun kalau dia ada inflasi, dipinjamkan kepada orang lain atau tidak. Sehingga jumhur berpendapat
kejadian yang tidak bisa dikendalikan ini, inflasi yang tidak bisa dikendalikan ini memiliki potensi resiko bagi orang yang menghutangi dan orang yang berhutang. Dua-duanya punya resiko yang sama dengan itu. Sehingga tidak patut ketika kita menghutangi orang, baru kemudian kita tanggungkan beban ini ke orang tersebut. Padahal kalau uang itu pun kita pegang, uang itu tetap mengalami inflasi atau deflasi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.